Shalom saudara-saudariku semuanya. Langsung saja pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan suatu hal yang menguak ajaran palsu yang menyesatkan yang sering diajarkan oleh sebagian dari pendeta-pendeta dan guru-guru agama yang mengaku Kristen. Ajaran palsu ini adalah ajaran yang mengatakan dan mengajarkan bahwa Yesus adalah Bapa yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Bapa itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Ini adalah ajaran yang bukan saja keliru, saudara-saudari, tapi ini adalah ajaran yang sesat, palsu, dan sangat sesat. Nah, salah satu ayat yang biasa dipakai oleh guru-guru palsu itu adalah Injil Yohanes pasal 14 ayat 9. Saudara-saudari bisa buka di Alkitab di rumah ya, sambil dibaca Alkitabnya. Yohanes 14 ayat 9 mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Nah, oleh pendeta-pendeta dan guru-guru palsu ini, ayat ini langsung ditafsirkan bahwa lu itu berarti Yesus adalah sama dengan Bapa itu sendiri. Sebab Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Nah, saudara-saudari, cara menafsirkan Alkitab adalah tidak boleh sakarpe dewe. Tidak boleh dengan hikmat manusia. Tetapi harus dengan tuntunan Roh Kudus. Ayat-ayat Alkitab dijelaskan dan diterangkan dengan ayat Alkitab yang lain. Scriptura interpres scriptura. Teks Alkitab menerangkan teks Alkitab yang lain. Nah, terkait dengan Injil Yohanes 14 ayat 9 ini, mari saudara-saudari buka di dalam satu pasal persis sebelum pasal 14. Injil Yohanes 13 ayat 20. Di situ ada tertulis demikian. Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Itu perkataan Yesus sendiri. Sekali lagi saya ulangi. Yohanes 13 ayat 20. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, sesungguhnya. Ya. Jadi sungguhan ya saudara-saudari. Bukan drama, bukan sandiwara, bukan pura-pura. Tapi Yesus mengatakan sesungguhnya. Barang siapa menerima orang yang kuutus, yaitu maksudnya adalah para murid. Barang siapa yang menerima murid-murid Yesus, ia menerima aku. Loh, apa berarti murid-murid Yesus adalah sama dengan Yesus sendiri? Iya, dalam hal roh dan spirit. Tapi bukan dalam hal esensi, hakikat, atau pribadi. Selanjutnya Yesus mengatakan, barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Sehingga dengan kata lain, Yohanes 13 ayat 20 bisa kita pahami bahwa barang siapa menerima murid-murid Yesus, ia menerima Yesus dan sekaligus menerima Bapa yang mengutus Yesus. Jadi barang siapa menerima murid-murid Yesus adalah sedang menerima Bapa. Nah, apakah itu artinya murid-murid Yesus adalah Bapa itu sendiri? Bukan, saudara-saudariku. Tapi karena di dalam murid-murid Yesus itu ada Yesus dan ada Bapa,
Maka barang siapa menerima murid-murid Yesus, dia menerima Bapa dan juga menerima Yesus yang diutus Bapa. Nah, saudara-saudariku, ada juga di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 40 hal yang serupa. Di dalam Injil Matius 10 ayat 40 ada tertulis demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Atau dengan kata lain, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut Bapa. Nah, kamu di dalam Matius 10 ayat 40 ini adalah para murid Yesus. Jadi barang siapa menyambut murid-murid Yesus, sesungguhnya ia menyambut Bapa. Nah, apakah murid-murid Yesus juga sama dengan Bapa? Jelas bukan, saudara-saudariku. Nah, maka kembali kepada Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa melihat Yesus, ia melihat Bapa. Adalah sama dengan Yohanes 13 ayat 20. Barang siapa menerima Yesus, ia menerima Bapa. Adalah sama dengan Matius 10 ayat 40. Barang siapa menyambut Yesus adalah menyambut Bapa. Hanya beda kata kerjanya. Melihat, menerima, menyambut. Dan di dalam Yohanes 13 ayat 20 dan Matius 10 ayat 40, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menerima kamu, dia menerima aku. Dan barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku. Tentu para murid bukanlah Yesus itu sendiri. Dan para murid bukanlah Bapa itu sendiri. Demikian makanya Yohanes 14 ayat 9 sangat sesat, salah jika ditafsirkan ke bawah melihat Yesus, melihat Bapa adalah artinya sama dengan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Itu sesat, saudara-saudari. Nah, saudara-saudariku, di dalam Yohanes 14 ayat 28 Tuhan Yesus mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Dan di dalam Yohanes 20 ayat 17, saudara-saudari sambil dibuka ya Alkitabnya, mengatakan bahwa Bapanya Yesus adalah yang dikatakan sebagai Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa yang mengutus Yesus. Sehingga jelas, saudara-saudariku, Yesus bukanlah Bapa itu sendiri. Dan Bapa bukanlah Yesus itu sendiri. Bapa adalah yang mengutus Yesus. Dan Yesus adalah utusan dari Bapa. Allah yang benar, yang di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan oleh Yesus, satu-satunya Allah yang benar. Itulah yang di dalam kitab Wahyu 1 ayat 1, ketika Tuhan Yesus sudah di surga, dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi ketika Yesus sudah di surga, Yesus masih memiliki Allah. Itu sebabnya di dalam Wahyu 3 ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menang, akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan akan kuberikan nama yang baru dari Allahku. Nama kota Yerusalem dari Allahku. Allahku. Dan namaku yang baru. Jadi saat Yesus sudah di surga, sudah tidak jadi manusia lagi, Yesus memiliki Allah. Itu sebabnya di dalam Kisah Rasul 7 ayat 55, Kisah 7 ayat 56, Ibrani 10 ayat 12, Markus 16 ayat 19,
Tuhan Yesus dikatakan di dalam ayat-ayat itu, Yesus berada di sebelah kanan Allah. Jadi saudara-saudari, sangat jelas, Allahnya Yesus adalah Allah kita. Bapaknya Yesus adalah Bapak kita. Dan Yesus bukan Bapa itu sendiri. Jadi kembali kepada pembahasan kita. Semua pendeta-pendeta, apapun gelarnya, mau STH, MTH, profesor, doktor, ataupun pastor-pastor, ataupun guru-guru agama apapun juga, yang mengajarkan, yang masih nekat mengajarkan bahwa Bapa adalah Yesus itu sendiri, atau Yesus adalah Bapa yang sedang menjelma menjadi manusia. Semua itu adalah guru-guru palsu. Ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia adalah ajaran yang keluar dari kitab suci. Itu adalah ajaran yang bukan saja keliru, tetapi sesat. Demikian saudara-saudariku. Melihat Yesus, melihat Bapa, bukan berarti Yesus adalah Bapa itu sendiri. Sekian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terpujilah Yahweh, Yehova, Yehua, Allah dan Bapaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa kita juga. Amin.